Hah? Tarikh fikih Islam. Yang kemarin fikih. Enggak. Ini sejarahnya. Kalau kemarin ilmunya. Buka bukunya, tulis, pegang pulpennya. Ya, bahwasanya ini apa ini? Taksimu adwarul fikih. Maksudnya periode fikih ya, dari diutusnya Nabi sampai zaman kita sekarang itu ada periode-periodenya. Ya, maksudnya perkembangan ilmu fikihnya itu gimana? Ya. Itu ada beberapa periode. Nanti akan kita tuliskan di sini. Apa? Taksimu adwarul fikhi. Ya. Ada 3 periode. Apa? Tadi jalan enggak? Bosan mentok sama itu ini dah sih. Kalau ada ke ini tembok. Jangan. Ambil dulu nanti. Jangan di kamera. Coba. Nanti kasih. Apa itu? Apa? Harus suara nih. Padahal cuma nampak lebih. Iya. Sini ada. Nampak kayak gini deh. Nampak ya? Serah-serah dia. Nggak jatuh nih? Ini saya perenggangan lagi, saya bisa saya. Nggak media. Bebantu lah, kan nengok aja lah. Bisa? Udah. Coba lepas. Stone ya. Kenapa begini papan tulisnya nggak ditanya? Ya. Tulis. Asrul Rasul wa Sahabah, ya. Daurun Nas'ah wa Takwinul Fikhi. Tulis ya. Dan Indonesia ya. Indonesia dah. Sampai meja satu kali juga. Ini di mana kan? Baru merah di mana?
Memeriksa navigasi. Itu apa Cak? Wasihaba ya? Sohaba. Wasihaba. Wa takwinul fikhi. Ya, fikhi. Pusat ad-duru an-nasya'u baru oh my god. Daurun nash'ati. Itu apa Cak? Tak marbuto. Nanti olahraga belajar apa? Belajar Enggak praktek apa teori? praktek. Teori senang pagi. Iya, kita pantas kejagoan membuat. Yuk, abis ini usah dikte ya bahasa Indonesianya artinya. Tulis saja sini. Di sini. Di bawah Sini ya. Bisa pas kali. Sebentar gue. Saya itu apa? Almada. Mana? Nomor 2 San. Mazahib. Ini. Mazahib. Takwiyah. Tadwinu. Takwiyah. Tadwinu. Kalau ini San. Yang nomor 2 asal nomor 2. Asal takwid. Nomor 2. Oh, takwin. Takwin. Ya. Itu Indonesia. Iya, takwin. Nun. Oh, takwin. Itu nun ya. Nun kayak gini dia. Tulis ya. Biar kayak gitu. Hah? Biar kayak gitu. Iya. Hah? Daur. Asru. Mana ada titiknya? Nggak- Asru. Asrul Rasul yang pertama itu Asrul Rasul ya. Jadi fikih pada zaman yang pertama fikih pada zaman Rasul dan sahabat. Bisa tulis artinya di sini ya. Artinya di sini ya. Nah, yang ketiga itu apa bacaan besar? Watak ya. Ini. Nih. Nahdoh. Itu apa Ustaz? Yang pertama Ustaz yang haji bahwa Rasul haji bah. Wasohabah. Artinya satu di sini ya. Ganti yang satu sini berarti artinya ini ya.
Parah dong kalau ya. Enggak ini parah. Kalau dia pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Salah kalau dia benar-benar. Boleh lah salah. Soalnya kan kami lagi jalanin. Kata Ustaz, kalau bisa nggak tahu bahasa Arab nggak apa-apa bahasa Indonesia. Kata Ustaz siapa? Ada Ubi. Betul kan saya bilang gitu. Kalau jawab ujian. Kemampuan bahasa Arab Iya. kurang. Ya tapi Ustaz kurangin 25% ya nilainya. Kalau misalkan dapat cepet berarti kurang 25. 75. Iya. Hah? Dimulai dari zaman Nabi sampai Ini artinya, arti dari yang pertama. Iya. Itu nomor 1. Nomor 2. Kalau saya tulis kayak gini berarti ngikutin dari atasnya ya. Ini periode ya. Ya bentar. Jangan temukan bikin balik ke asis. Enggak salah loh, bukan yang ini. Yang ini deh. Ini. Begini sekali. Sekali polis mana ini? Bukan kayak itu tolong. Ini kan ini situ. Saya kena dikit. Jadi dia nggak ada buku yang beli ya, semuanya punya dinas ya. Yang beli 3 biji lah. 3 biji aja. Nampak salah. Kok lari? Pelan-pelan di sana. Hah? Saudara yang di komod dah nampak semua dia. Itu kelihatan. Iya, makanya ini kan dulu biar bersih orang. Kalau misalnya kayak gini, yang online nggak efektif ya. Kalau misalkan online semua kan enak. Ya ini dimulai dari masa tabi'in sampai tahun 656 Hijriyah.
Dah. Habis tulis, kalau nggak istirahat dulu, nanti lanjutkan tulisnya. Nanti habis itu baru kita jelasin ya. Jatuhnya Baghdad. Pada tahun itu. Ya. Yang ketiga, Pancoran dari mana tuh? Ya bisa ya. Kau besar. Bawa dia lah. Oka, sama itu Oka. Dia kira sudah datang ya. Keluar tuh enggak ada di mana. Aku bicara yang udah oke ABB itu. Kalau orang ini di mana di mana enggak tahu itu. Mau. Aku lagi apa tuh lagi kunci. tulis. Taufik tulis. Kesini mau nulis apa mau ngama? Tulis Ya. Istirahat habis itu saya jelasin ya. Hah? Ya nanti kan nggak apa-apa kan ini pelajaran Ustadz kan tetap masih pelajaran Ustadz kan. Ustadz dulu baru penjas. Iya Ustadz dulu. 1 jam. Apa? Asrata. Bisa ya Pak? Ibarat tadi enggak? Apa? Ibarat tadi enggak? Ya. Udah selesai boleh istirahat. Salam. Jatuhnya
Ada di balap. Tulisan aja gue boleh kok. Siapa mau beli mie? Siapa mau beli mie? Mie. Dari mana mau? Dari kita aja nanti. Bagi ya. Kita mana bisa? Bisa bagi kita. Beli kami mie. Ya, dah. Aku sih jauh ya masalahnya. Ya, dari film aja. Kau berapa? Kau sih. Aku kalah. Setelah betul-betul aja. Dia udah sering ide. Aku udah pernah di. Aku tak mau cek. Mari kita iya, takaran bukunya ada beda. Ya beda ya. Kita buka konsep pasal di luar kita lagi. Udah pasal dia tuh. Baik ini dua. Maksudnya berbagai Ini pun audisi nggak ada yang dengerin ya. Ya kita jelaskan ya. Shh, dengerin semua. Tarik lagi, Arik, arah depan. Arah depan. Lihat di sini kita belajar tentang tarikh fikih. Berarti ini mempelajari tentang apa? Periode perkembangan ilmu fikih dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita sekarang. Yang mana periodenya itu dibagi menjadi 3 periode. Ada 3. Ya, ini 1, 2, 3. Yang pertama zaman, ini asli nih zaman ya. Zaman Rasul ya dan sahabat. Yaitu zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW ya. Pada umur berapa Nabi Muhammad diutus? Kakinya turun. Hah? Umur berapa Nabi Muhammad turunkan ayat? 40. Ya, dari situ sampai di Mekah berapa tahun? 13. Ya, 13. Kemudian di Madinah 10 tahun sampai Nabi Muhammad wafat. Ya, kemudian para sahabat dari zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, sampai kibarut tabi'in. Kibar tabi'in artinya pembesar tabi'in. Tabi'in itu siapa? Orang yang belum Orang yang jumpa dengan sahabat. apa sih? Kalau sahabat orang yang jumpa dengan Nabi. Kalau tabi'in orang yang jumpa dengan sahabat. Kalau tabi'in orang yang jumpa dengan tabi'in. Ya. Kenapa di sini ada kibar? Kibar itu artinya pembesarnya ya. Jadi yang tua-tua. Nah, itu dia zaman periode pertama, yaitu tumbuh dan tersusunnya ilmu fikih ya. Tumbuh yaitu dari turunnya wahyu sedikit demi sedikit sampai tersusunnya ilmu fikih. Dengerin ya. Itu dia. Paham? Coba jelaskan Muad. Periode pertama gimana? Jelaskan. Yang saya terangin tadi. Kenapa dia? Kenapa zaman Rasul? Periode apa itu? Ya, apa itu periode pertama? Tentang apa? Tentang apa? Ya, tentang ilmu fikih ya. Tersusunnya ilmu fikih zaman Rasul dan sahabat. Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah tabi'in, itu tabi'in sampai tahun
656 Hijriah, berarti ini abad pertengahan ya, abad ke 7. Abad ke-7 Hijriah. Pada tahun ini itu jatuhnya Baghdad. Baghdad itu jatuh, maksudnya Baghdad itu adalah perbendaharaan ilmu ya pada zaman itu. Jadi ada perpustakaan yang sangat besar. Sampai dia jatuh, maksudnya apa? Dijajahi. Dengerin, mau duduk situ nggak? Diam, oke. Ya, dengerin. Yaitu sampai jatuhnya Baghdad. Maksudnya dia dijajah oleh suku apa? Baghdad ini. Suku Mongol. Dia dijajah ya. Dijajah yang sampai banjir darah ya, tahu sejarahnya? Yang sampai banjir darah, sampai sungainya itu warnanya warna tinta karena kitab-kitab itu dibuang semua. Yang ada perpustakaan dibuang ilmu-ilmu itu. Itu ya, pada tahun ini. Itu adalah periode kedua. Zaman takwin, mazahib dan at-tadwin. Zaman pembukuan. Jadi fikih itu dibuat buku, nanti ada kitab ya Imam Syafi'i, kitab Imam Malik. Dan mazhab. Mazhab itu terbagi berapa? Mazhab ada berapa yang terkenal? 4. Apa saja? Kemudian Wahabi lagi, Syafi'i, terus Maliki, Hanafi dan Hambali. Ada 4, Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan Hambali. Yang paling tua adalah Abu Hanifah, kemudian setelahnya Imam Malik, kemudian setelahnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Nah, dari 4 orang ini terbuatlah mazhab. Kalau Abu Hanifah jadi mazhab Hanafi, Syafi'i jadi Syafi'i, ya Malik menjadi Maliki, kemudian Ahmad menjadi Hanbali. Karena Ahmad bin Hambal. Itu dia. Ini yang terkenal. Kalau Indonesia badangnya di mana? Fikihnya ini. Mazhab apa kalau Indonesia ini? Syafi'i. Kalau di Arab Hambali. Kalau di Afrika sana Maliki dan Hanafi. Ya, itu dia. Jadi semuanya pada 4 ini. Ya, yang terkenal. Itu dia tumbuh dan berkembangnya. Nah, pada zaman kedua inilah lagi fikih itu jadi di masa keemasan. Salafi itu bukan fikih, ini kan kita belajar fikih. Kalau salafi bukan fikih, salafi itu manhaj, ya. Nanti kelas 12 belajar manhaj. Itu keyakinan, ya. Keyakinan, akidah, itu dia salafi. Nah, pada periode kedua inilah fikih berada di zaman keemasan. Jadi lagi muncak-muncaknya, ya. Lagi tinggi-tingginya ilmu, semuanya fatwa keluar semua tentang fikih, ya. Banyak majelis taklim dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah jatuhnya Baghdad, yang mana Baghdad ini inti ilmunya Islam pada saat itu. Jadi ada perpustakaan yang sampai kalau bukunya itu raknya itu sampai naik tangga, kok naik, ya. Itu dijajah sampai dibunuh orangnya, sampai banjir darah. Kemudian bukunya dibuang-buang ke sungai sampai sungainya berwarna tinta, ya. Nah, setelah itulah turun ilmu fikih ini ke periode ketiga, ya. Itu dari setelah abad pertengahan, ya, zaman tahun 656 Hijriah sampai sekarang kita, ya. Yaitu adalah Asul taklid wa nahdo al-hadisah, ya. Taklid dan modern. Taklid itu apa? Jadi orang malas berfatwa lagi, cuma ngikutin mazhab yang 4 aja, ya. Makanya kalau kita belajar ada buku, kalau di Indonesia itu banyakkan apa? Buku mazhab Syafi'i. Kan yang dipelajarin itu aja. Itu dia. Tidak berfatwa lagi ulama-ulamanya. Kemudian modern, ya ini tentang fikih-fikih kontemporer. Nah, itu dia, berhenti. Perkembangan ilmu fikih berhenti, kemudian jumud. Jumud ini apa? Jumud itu taklid, ya, taklid mengikuti mazhab yang 4 ini. Paham periodenya? Jadi masa-masa keemasan fikih di mana? 1 apa 2, 3? Kedua. Ya. Berkembangnya pada yang mana? 1 apa 2 apa 3? Berkembangnya 1. Ya. Dan berhentinya pada masa kita. Ya, paham ya? Coba jelaskan Utsaimin. Yang saya jelaskan tadi. Zaman ke 1, 2, 3. Cepat.
Kalau nggak kita lanjutkan. Siapa Semin? Kalau nggak pindah ke situ. Dia tadi ngobrol aja berarti. Semin. Mau pindah, nggak mau jelasin? Coba jelasin dulu. Yang pertama, yang dipahamin aja, yang dipahamin apa? Kok nggak habis nih muat? Kok tinta? Yang pertama dulu, maksudnya apa itu zaman Rasul? Gimana ilmu fikih pada zaman Rasul? Fikihnya gimana pada zaman Rasul? Coba muat. Pada zaman Rasul ilmu fikih gimana? Hah? Saya jangan ngobrol aja. Coba, siapa namanya? Ari. Adrian, coba. Pada zaman Rasul gimana ilmu fikih? Tersusunnya ilmu fikih, ya. Dari ada hadis-hadis yang datang, kemudian turun ayat. Dari situlah dia ilmu fikih. Kemudian kedua gimana? Yakinnya gimana itu? Sampai jatuhnya Baghdad. Yang ketiga? Hah? Ya, gimana itu? Nah, Mas Antum. Jadi yang paham cuma si Adil aja. Coba, ini siapa namanya? Nasrul. Serius. Coba jelasin. Dimulai dari diutus, ya, kemudian sampai kibarut tabi'in. Apa itu kibarut tabi'in? Pembesarnya tabi'in. Kemudian yang kedua, zaman apa itu? Ya. Kemudian yang ketiga, ya, nggak ada lagi yang berfatwa dan seterusnya, sedikit, ya. Nah, jadi yang paham cuma dua. Ada nggak yang paham lagi? Coba, Arif, jelasin. Kalau mau datang sini berarti siap-siap ditanya. Kalau nggak mau ditanya nggak usah datang. Coba. Pembesaran tabi'in. Dari ke satu pembesaran tabi'in. Kok pembesaran tabi'in? Zaman apa yang tumbuh? Ilmu fikih. Kenapa ilmu fikihnya tumbuh? Mulai dari Rasulullah. Coba, Arif. Kenapa tumbuh? Tumbuh berterusan ilmu fikih. Jadi mulai dari zaman Nabi. Ya, kenapa tumbuh? Dari mana tumbuhnya? Dari Nabi. Ya, dari Nabi. Waktu Nabi turun ke sahabat, terus sahabat turun ke tabi'in, baru turun. Periode kedua dimulai dari Ini apa? Dimulainya mazhab. Apa pembukaan fikih? ya, mazhab. Sampai kemudian berkembang sampai jatuhnya Baghdad. ya, diserang sama suku apa? Mongol itu tahu orangnya? Yang ketiga? Ya. Kenapa, apa itu taklid? Taklid itu tidak lagi berfatwa, cuman mengikuti mazhab yang empat saja. Udah ngerti, Arik? Coba muat. Tabi'in kan. Zaman pertama. Zaman yang pertama dari mana?
punya ilmu fikih Ya, dari zaman zaman Rasul sampai sahabat ya, tabi'in. tabi'in. Yang kedua, apa bedanya sama yang pertama? Kedua itu dia pembukuan fikih dan mazhab-mazhabnya. Pembukuan fikih dan mazhab-mazhabnya. Ya, baca. Mazhabnya ada berapa? 4. Apa aja? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ya, Syafi'i dari siapa? Iya, Syafi'i itu siapa? Dari siapa pencetusnya? Imam? Kok Syafi'i Imam Ahmad? Imam Syafi'i. Terkenal nggak Imam Syafi'i? Kenal. Kalau Hanafi dari siapa pencetusnya? Imam Abu Hanifah. Hanafi itu mazhabnya Hanafi, tapi dari Imam Abu Hanifah. Kalau Maliki dari Imam Malik bin Anas. Kalau Hambali dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Hambalinya dari nama bapaknya kan, namanya Ahmad. Ya, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu banyaknya dipakai mazhabnya di Saudi Arabia ya, Mekah, Madinah ya. Kalau Indonesia ini banyaknya Syafi'i. Kalau di Afrika, kemudian di Yaman dan seterusnya itu dia Maliki dan Abu Hanifah. Nggak ada yang benar. Maksudnya semuanya bisa benar, semuanya bisa salah, tergantung dengan dalil. Nanti ketika kita udah misalnya di mazhab Syafi'i kalau megang perempuan itu batal, mazhab Hambali enggak. Nanti yang mana yang betul? Itu mengikuti dalil yang lebih rajih, yang mendekati kebenaran itu mazhab Hambali dan seterusnya. Jadi setiap permasalahan berbeda-beda, enggak semuanya betul semua enggak. Ya. Apa? Jadi nggak boleh kita satu aja ya. Itu harus sesuai dalil. Paham? Kalau pelajaran mazhab itu nanti masuknya fikih tapi lanjutan. Kok kalian mau itu? Tapi kalau kalian mau ke umum ya nggak belajar itu. Jam berapa kita selesai? Jam 5. Udah siap ini. Ini 43 masih. Ada pertanyaan? Nanti habis penjas mau ngapain? Hah? Habis penjas kenapa? Iya, mau belajar apa kita? Kayak gini lagi ya? Sedikit lagi? Kan udah sekitar dikit. Iya. Makanya dari mau Nggak usah tulis dikit aja lagi nanti. Habis itu jelasin kayak gini kan, tulis dikit, tulis, terus jelasin apa susahnya? Hah? Mana ada banyak segitu? Ya itu kan MM, ini ilmu beda. Ya mungkin ini saja kita tutup. 2 menit lagi, tunggu. Ada pertanyaan? Adrian? Ada pertanyaan? Pertanyaannya Ada? kenapa kita nggak semua ini satu mazhab? Kenapa suatu tidak ada? Ya karena semua orang pendapatnya nggak sama. Mazhab Nabi apa? Ya mereka 4 ini mengambil dari mazhab Nabi. Tapi pemahamannya berbeda-beda karena nggak semuanya dijelasin Nabi. Jadi kalau kita tinggal di Indonesia harus ikuti Imam Syafi'i. Enggak. Ya yang penting yang paling dekat dengan kebenaran. Di antara 4 itu ada yang paling dekat dengan kebenaran gitu kan. Ya enggak. Itu macam-macam. Kadang masalah ini yang benar ini, masalah ini yang benar lain gitu ya. Ya paham? Misalkan kunut subuh itu mazhab apa? Muhammadiyah itu dari mana? Syafi'i. Hah? Muhammadiyah. Muhammadiyah itu hampir sama kayak kita. Ya, mazhabnya Hambali. Hah? Syafi'i. Muhammadiyah. Enggak, kebanyakan kita ini sebanyakan enggak ngambil satu loh. Kalau misalnya kayak orang NU itu kan ngambilnya langsung Syafi'i aja semuanya. Kalau kita ngambil yang mendekati kebenaran. Dari kalau misalnya Abu Hanifah dekat, ambil gitu. Begitu juga Muhammadiyah. Bedanya Muhammadiyah itu dia hampir sama kayak kita, tapi bedanya mereka itu lebih khusus ke organisasi. Maka nanti ada ranting Muhammadiyah 1 kan, 2, 3 setiap masjidnya. Kalau kita kan nggak gitu, karena mereka fokusnya ke organisasi. Nanti kok
kita sekolah di Muhammadiyah nanti ada tentang kemuhammadiyahan, nanti belajar organisasi. Ya, nanti mereka ada rapat-rapatnya dan Apalagi mesti takwa Muhammadiyah. ya mesti takwa. Kan mereka ada ranting-rantingnya. Ya mungkin ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha